What's up, you epic from the one and only Bimasal Big Back. Catch you so good to be back. Right, man. Kembali ke segmen Piki Bantu 15 ya. Jadi sempat ada kebumingan di Twitter, ya kan? You know, di Twitter itu ada suatu pembahasan yang lebih enak nikah di KUA. Tapi untuk kaum-kaum yang pengen nikah fancy, itu menjadi perdebatan juga tuh. Kemarin gue bikin pollnya di Instagram. Instagram siapa sih? Instagram gue lah. Makanya follow dulu dong buat yang keren anjing feedsnya gimana ya? Dan ternyata 89% itu bilang enakan nikah biasa aja atau nikah di KUA aja. Di Piki Bantu ini kita akan membahas cerita-cerita Anda semua ya. Apakah Anda memilih nikah di KUA atau nikah fancy atau nikah mewah begitu. Tapi sebelum mulai di sini. Kita langsung bacain, ntar dulu lah nyet. Gue mau tenang-tenang dulu sih, gue mau cerita ya. Kalau buat gue pribadi ya, untuk Bang Brim ini, gue tuh termasuk golongan yang nikah di KUA sebenarnya. Di satu sisi, gue mah jujur aja ya, gue nggak mau setelah nikah gue malah pusing. Gara-gara gue mikirin kalau misalkan gue nikah mewah, nanti ke depannya itu bagaimana. Nikah itu menurut gue sesuatu yang krusial, tidak harus dibaluti dengan berlian mewah-mewah gitu. Menurut gue yang penting sah. Tapi gue ingat kata-kata nyokap gue. Nyokap gue itu berkata, nikahlah yang mewah. Nikahlah yang memang se-fancy mungkin, sekeren mungkin, seheboh mungkin. Tapi biasa kan, unless asik banget. Tapi jangan ngutang. Itu kalau nyokap gue. Jadi nyokap gue punya pemikiran sendiri dan gue juga punya pemikiran sendiri dan pasti kalian juga punya pemikiran sendiri gitu kan. Jadi kita bacain aja lah. Apakah the most KUES ini akan menjadi topest in the KWiness atau malah fanciest yang the winness gitu ya. Balik lagi ke diri dan harta lo sebenarnya. Tapi Will Smith lah ya, Will see. Nikah di KUA. Salam bang, saya Arep dari Pekanbaru. Woi luar biasa Arep ke Arejo. Bukan baru. Kok Pekanbaru bukan? Saya dan istri sudah menikah sejak tahun 2015 secara sederhana di KUA Kota Medan. Karena pada saat itu saya belum mapan dalam ekonomi dan alhamdulillah mertua saya tidak memberatkan dan tidak menuntut macam-macam. Dalam kurung mertua idaman. Oh ini dia nih, mertua idaman. Setelah 7 tahun pernikahan sederhana kami, yang saya rasakan adalah dari awal saya tidak ada beban sama sekali. Karena saya nikah hanya bermodalkan cincin satu untuk istri saja dan uang tunai hasil nabung sendiri sebanyak 2 juta rupiah. Karena, mohon maaf, banyak di sekitar saya yang sampai harus berhutang sana-sini atau menjual beberapa aset buat bikin sebuah pernikahan yang lumayan megah. Saya tidak menyalahkan mereka yang seperti itu, cuman saya punya kenalan yang udah 5 tahun nikah, tapi sampai sekarang masih menyicil utang ketika pernikahannya kemarin. Kebetulan saya datang dan emang sangat megah sekali, padahal kenalan saya itu hanya seorang manajer biasa. Dan ya, dia ini ngomongnya, jago, aduh anjing. Hampir tiap kali jumpa auranya selalu gloomy, kayak awan ya. Dan terakhir saya ingin ngasih pandangan buat speakers nih ya, listen. Nikahlah setelah sanggup, dalam kurung lahir dan batin. Jangan nikah karena gengsi atau balap-balapan sama orang lain. It kill you both slowly katanya. Start your marriage with happiness, not with debt. Woi gila, at last peace out pickers. Oh siap. Itu dia menjadi salah satu faktor dimana ketika apalagi mertua ya, gue tuh kan bukan kebetulan ya, bersyukur juga enggak sih, gue tuh kan gak punya orang tua. Bener, jadi gue nggak ada tuntutan dari sisi orang tua untuk menjadi seperti ini. Padahal dari awal tadi gue bilang kalau nyokap gue masih ada, pasti dia menuntut gue untuk menjadi yang gimana ya, anak John, anak, waduh anjing tinju gitu, anak ya kan, orang tua pengen pasti anaknya tuh nikahnya yang bagus, yang mewah, yang namanya hidup semati kan, momen kan gitu, pengennya tuh yang cucok meong lah, nggak perlu ngundang influencer, nggak usah, tapi ya rame aja gitu. Aduh anjing, gimana sih maksudnya? Tapi jangan ngutang, kalau nyokap gue gitu. Nah ini contoh keren nih menurut gue nih. Ada true story yang gue nggak bisa ngasih tahu dia siapa, tapi sampai sekarang pun juga dia masih keteteran. Karena ya begitu. Pengennya digedong say, di gedung, nggak sih gue bencong. Pengennya tuh di gedung, ya kan, pengen diundang-undang, mungkin ya memang bagus sih, relasi orang tuanya bekerja gitu bagus memang. Cuman kan dipikirin lagi gitu loh, apakah dengan mengundang relasi papa mama akan balik? Apa ini mengundang? Jadi gue bingung, ini nikahan lo atau nikahan relasi orang tua lo? Pertemuan link orang tua lo begitu.
Meanwhile lo yang kayak, tang, saya terima nikahnya Cimpaulo, langsung ming gitu. Tapi balik lagi ya, tiap orang tua beda sih. Gue tuh bisa dibilang privilege juga sih sebenarnya ketika gue gak punya orang tua. Gak ada tuntutan tadi. Mau nikah apa, makanya gue nikah di KUA. Hai Bang Bim, kenalin aku Galuh dari Bali, salam kenal. Aku salah satu orang yang milih nikah metode KUA. Selain simple dan hemat biaya sih alasannya, aku nikah Maret 2020. Alhamdulillah ya, masih dikasih berjodoh sampai sekarang. Alhamdulillah. Aku dulu nikah KUA dan berlangsung di panti asuhan. Alhamdulillah meskipun sederhana tapi bahagia banget bisa nikah di panti asuhan. Wih keren nih orang. Bikin hati tenang dan bikin aku lebih bersyukur atas apapun yang diberi Allah kepadaku. Alhamdulillah sekarang aku udah punya satu anak bang. Anakku cowok namanya Sabil. Usianya 2 tahun ya, sepantaran lah sama Oliver. Iya. Tapi alhamdulillah Allah mencukupkan kita terus bang. Alhamdulillah. Salam dari Bali ya bang. Buat Bang Bimo, Kak Iren, Val sama Oliver. Semoga sehat selalu dan dilindungi. Ini ada fotonya ya. Tuh. Daripada lu sibuk ya, milih, aku ntar mau nikah yang outdoor aja. Biar hawanya langsung ke hawa nafsu gitu. Bahkan ada juga yang, aku mau nikahnya indoor aja biar fancy, biar mewah, lampu-lampu, apa, semua lentera hidup ini gitu kan. Jagalah hati itu ada juga. Meanwhile, pasangan ini nikah, ya kan, di panti asuhan gitu. Bersama teman-teman gue. Di panti asuhan, lu bayangin. Buat Galuh dari Bali, respect beli, nato. Keren. Dear Bang Bim dan tim, ngomong-ngomong nikah mewah versus nikah yang penting halal. Itu ku sudah coba dua-duanya bang. Loh. Masih. Hah, kok bisa? Jadi memang saya menikah 2 kali bang. Pertama tahun 2015, pernikahan pertama saya dikuasai ego saya bang. Bermodalkan dikasih uang nikah 30 juta sama pasangan, saya nekat nikah di gedung di daerah Halim yang habis pengeluarannya kurang lebih 100 juta. Gadeng. Kenapa gue harus gitu sih? Wow, bela-belain ngutang bang. Untungnya alhamdulillah hutangnya ketutup dari hasil amplop. Alhamdulillah. Nah ini juga nih. Nanti kita bahas bareng-bareng nih. Nikah mewah sama sekali tidak menjamin keharmonisan rumah tangga. Qadarullah saya bercerai pada usia pernikahan 3 tahun. Buat nggak tahu yang qadarullah tuh atas izin Allah, atas jalan Allah gitu loh. Nikah saya kedua tahun 2022 bang. Saya berbesar hati nikah di KUA. Uang yang dihabiskan 10 juta sudah semua. Dalam kurung dekor sederhana, catering, make up pengantin, seserahan beserta mas kawin. Mantep banget. Ya, pelajaran yang bisa saya petik, yang terpenting adalah kehidupan setelah pernikahan. Betul banget. Bukan di pesta pora yang hanya memberikan makan ego agar mendapat validasi dari keluarga, rekan, dan teman. Demikian cerita saya, mudah-mudahan ada manfaat saya bercerita seperti ini. Terima kasih Bang Bim dan tim. Keren kalau ini nggak perlu dibahas, kalau ini keren nih dia. Kerennya maksudnya gitu. Maksudnya nikah mengikuti ego ya kan, sampai 100 juta lebih, gila ya nikah. Takut banget ya kan. Atas jalan Allah akhirnya dia nikah lagi di KUA gitu. Sebenarnya ini pelajaran yang paling keren sih, karena ya amin lu nggak harus sampai sana, tapi lu mendapatkan 2 perspektif ketika lu nikah di gedung mewah sama di KUA doang. John, tamu ini gue Niki ya, gue ya. Mau ke TikTok jarang. Oke. Spotlight ya. Gua ini. Gue ngomong apa tadi? Jadi kalau lo emang sudah wise untuk tidak ada mereka semua, nggak ada tamu sama sekali ya, tapi yang penting-penting aja, itu keren menurut gue. Sekarang di sosial media juga udah banyak kok yang kayak say thanks, congrats gitu, segala macam. Congrats nggak bisa datang sama bla bla bla. Paling cuma ceng-cengannya kayak, gue nggak diundang gitu doang. Ya tinggal lo bales, ya juga. Tapi gimana ya, budgetku cuma segini bla bla bla. Atau lo kasih tau emang ini cuma keluarga aja, biasanya gitu kan. Ini cuma kayak family aja, gitu kan bisa. Nggak berarti yang nggak diundang nikah, yang nggak temenan unfollow, nggak dong. Apa ada begitu? Kalau ada sih gue starter sih. Coba lu pikirin baik-baik gitu. Nikah itu murah, yang mahal itu gengsinya kan, kata orang begitu kan. Iya, gengsi lu sampai mana bos? Percuma lu gengsi-gengsi, ntar abis nikah juga apa-apa ngutang gitu kan. Goblok. Waduh. Nikah di KUA aja. Thanks Bang Bim kalau lu udah baca ini. Gue DJ BTW kayak bini lu. Everyone napini tang ding pang tatu pape. Anjing. Gue mau cerita sedikit tentang pernikahan gue. Gue ngerasain nikah 2 kali. Oke, di pernikahan gue yang pertama gue nikah besar-besar mampus. Gue kuras tabungan gue, termasuk orang tua gue juga. Only orang tua dari pihak gue ya. Kurlep 100 plus lah. Anjay. Shit deh. Kalau mau gue ngomong gue ganti baju nih. Aduh anjing. Posisi gue dan mantan laki gue ini baru lulus kuliah, yang mana jelas abis nikah gue ngontrak rumah. Parahnya gue, setelah nikah, laki gue kecanduan sabu. Makin berantakan keadaan gue bang. Dia pernah WA bokap gue bilang minta uang buat makan kami selama seminggu.
Ternyata duitnya habis buat semalam doang. Asli parah, pernikahan gue cuma bertahan 10 bulan. Entah salah atau enggak, gue di keadaan ini, gue bersyukur belum dapat momongan. Gue nggak habis pikir sih kalau pada waktu itu gue punya anak, apa nggak tambah berantakan semuanya. Oh iya bener, padahal sebenarnya ortu gue nggak apa-apa sambil kami nyari kerja selama ortu gue masih ngebantu. Iya bener. Parahnya lagi, selain dia nyabu, gue juga sempet ngerasain KDRT. Kalau dia lagi sakau dan nggak ada barangnya. Oh, barangnya nggak ada ya. Gue akhirnya mutusin udahan sama dia karena gue nggak sanggup. Alhamdulillah di proses itu gue udah keterima kerja. Setelah gue resmi jadi jendes, singkat cerita gue ketemu lah sama seseorang yang menurut gue baik dan sabar ngadepin gue dan ortu gue yang trauma. Dia pekerja, walau sederhana, setidaknya dia bisa menghidupi gue dan mau berjuang sama-sama nabung untuk cicil rumah. Pernikahan yang kedua ini gue memutuskan untuk ya udahlah di KUA aja, yang penting sah. Lebih baik duitnya dibuat yang lain biar ada tabungan dan buat keperluan setelah nikahnya. Bener nih. Yang jelas gue sama suami sekarang hidup tenang dan berkecukupan. Gak kurang karena kami merasa bersyukur dan selalu berdoa agar keluarga kecil kami ini bisa menggapai mimpi kami pelan-pelan. Sekian cerita gue Bang Bim, salam buat anak-anak Piki dan keluarga lu Bang Bim. Gue dari Kalimantan Timur, thanks. Nah ini loh maksud gue, ini daging ya. Jangan cuma cringe nih thumbnail ini lo tonton, ini daging nih ya. Dua nih, ada yang fancy, ada yang KUA nih. Ini pelajaran Pol buat anak-anak sekarang. Aduh, gue capek banget Ki ngomong sama anak sekarang. Tambeng tau gak? Gue harus yang at least ya di gedung ini lah anjing. Yang gedung ini, gedungnya berapa? 900 juta, ini nyewa doang, 6 jam, iya. Kayak gue jadi ikutan bocah sekarang gitu ya. Gue tuh selalu respect sama janda-janda. Nyokap gue janda dulu. Dia membesarkan anak-anaknya 3. Semoga untuk para single parent kalian semua nih akan mendapatkan sosok laki-laki yang bener-bener keren gitu ya. Nggak cuma kerennya di Instagram doang kan banyak tuh. Nama gue gitu. Tapi jangan disebut ya, soalnya banyak teman gue yang suka sama lu Bang. Oke, jadi bini gue Bang tuh nikah pas corona lagi rame-ramenya. Oh sama, 2020 bulan Mei tanggal 30 Bang. Itu juga permintaan nenek bini gue Bang sama ortu gue. Tahu-tahu udah nentuin tanggal aja. Oh lu di booking ke lapangan lu. Gue pacaran udah lama sih Bang, waktu itu hampir 8 tahun dari gue sekolah sampai kerja. Wih gila 8 tahun gitu. Gue nggak tega untuk nolak waktu itu permintaan ortu sama nenek bini gue, pasrah Bang. Selain lihat kondisi gue yang kerja belum mapan-mapan amat sih, banyak cicilan pula. Di situ gue pasrah Bang, mau jadi apa enggaknya. Finalnya gue jadi nikah dengan ala kadar di KUA. Oh, gue sebagai laki-laki nggak penting-penting amat nikah mau rame mau di KUA. Cuman yang gue sesali itu Bang, gue merenggut impian nikahan cewek gue, dia pengennya rame-rame sih Bang. Ini dia nih. Gitulah cewek pasti punya impian nikahnya tersendiri. Iya bener. Pernah di suatu malam bini gue ngeliat status WA temennya yang baru nikah rame-rame, terus malamnya dia buka kado gitu. Refleks bini gue netesin air matanya, gue tanya kan kenapa. Kata bini gue, lihat temen abis nikah buka-buka kado seneng katanya ya, nggak kayak aku. Anjing, di situ gue sesek banget Bang. Dari mulai itu gue jadi males hadirin acara nikahan teman maupun saudara gue Bang. Jadi kayak gue tuh nggak bisa nyenengin istri gue. Berjalan setahun gue dipercaya sama Allah Bang buat jadi BP dan anak gue BTW cewek Bang. Oh buat jadi bapak, buat jadi BP. Dia ngomongin BP begitu, BP-BPan. Aduh, berjalannya waktu gue sama bini dicoba lagi dengan kehilangan kerjaan waktu anak gue baru lahir. Dimana gue lagi butuh-butuhnya duit, di situ kayak anjing dunia sekejam ini ya. Gue sering Bang kalau waktu kerja nangis di atas motor Bang. Karena gue tipenya nggak mau cerita ke bini kalau ada apa-apa, telan sendiri. Nyampe rumah ketawa-tawa lagi kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi intinya gue kadang nyalain kondisi masih belum bisa berdamai dengan apa yang terjadi sama hidup gue sekarang. BTW kalau dibacain makasih ya Bang Bim. Semoga sehat selalu Bang Bim sama Mbak Iren keluarga sama tim Piki Pix. Makasih ya. Tapi seseknya gini ya. Enggak, gue gak suka bininya Ki. Gue langsung aja. Udah nikah. Komit untuk tidak begitu-begitu. Bukan kado, unboxing kan beda. Aduh aja. Ya kan komit kan. Tapi kita ngeliat wajar sih tapi pere ya. Tapi kita ngeliat status WA temennya nikah gitu kayak nggak kayak aku gitu kayak. Nggak boleh tomok kayak gitu jadi istri katanya. Iya kan, ada juga tuh katanya, ya gue nggak tahu ya hadis-hadis apa atau apa gitu. Tapi kalau jadi istri nih, kalau jadi istri ya, Ren. Kalau jadi istri tuh katanya nggak boleh ngebanding-bandingin begitu. Nanti setiap pasangan itu, suami istri tuh nanti ada momennya sendiri, pelan-pelan. Memang ada yang cepet fasenya, ada yang lama. Cuman enjoy aja nih compare. Itu lihat tuh dia baru ini apa mobil apa
Jangan. Daripada lu sibuk begitu, men. Yuk, mobil kayak sebelah. Nah, itu lebih enak tuh kan. Co-op tuh, meraih gitu kan. Trans TV milik kita bersama. Nikah murah, rezeki berlimpah. #Piki Bantu 15. Hai Bang Bimo, halo. Kenalin gue Bagas, salah satu fans lo yang udah ngikutin lo. Bukan cuman dari zaman prank call mantan, tapi dari zaman ngonten di komplek duduk di bagasi mobil di video Chelsea. God damn it. Gue ngerasa fosil lo ngomong gitu lo. Anyway, gue nikah di 8 Agustus 2020 pada masa pandemi. Nikahnya sama iya. Punya anak juga sama kayak Oliver. Jadi nikahnya seumuran, punya anak juga yang seumuran kayak lo. Keren lo. Gue milih nikah yang gak mewah karena buat gue nikah itu murah emang gengsinya. Betul sekali, itu quote semua orang. Gue memutuskan menikah dengan tema seadanya dan hanya mengundang keluarga dan teman terdekat saja. Awalnya memang sulit meyakinkan keluarga dari pasangan gue yang cuma menikah seadanya itu. Bisa lebih buat bahagia ke depannya daripada abis-abisan untuk satu malam tapi ke depannya nggak tahu mau gimana. Alhamdulillah sekarang anak gue udah tumbuh sehat. Alhamdulillah istri gue juga udah bahagia. Alhamdulillah bisa menyicil rumah dan mobil sehingga bisa kasih anak istri gue tempat tinggal dan hidup yang layak. Wah keren banget anjing. Udah sih itu aja Bang Bim. Gue seneng liat konten lo dan ikutin kehidupan pribadi lo. Salah satu role model gue dalam memaknai hidup. Anjing keras otot bangsat. Nggak usah anjing. Thank you John. Sehat-sehat buat keluarga lu ya. Nikah sama. Kenapa sih lu gengsi? Oh ini otak nih. Gengsi gitu bisa gak sih? Gak usah. Kan tadi gue bilang mereka tuh datang as a guest. Congratulations. Awet, ape, samawi, samua. Yang menjalankan lah sob. Be careful what you wish for lah. Asli. Pen artinya nih. Halo Bang Bim, gue Rian dan mau share tentang menikah nih. Gue tim yang masuk ke menikah mewah menurut gue. Nikah di gedung dari akad sampai resepsi di sana. Awalnya karena mikir ini adalah momen sekali seumur hidup. Betul. Jadi gue dan istri memutuskan untuk menikah di gedung dengan banyak pertimbangan. Yang dalam pertimbangan tersebut salah satu poinnya adalah tidak mau rumah jadi kotor. Ini keren. Tamu banyak, lengket becek. Jadi gedung lah. Ini lengket. Apaan sih gue? Dan di sini juga pastinya dengan biaya sendiri karena berprinsip tidak mau merepotkan orang tua. Gue nikah dengan biaya sendiri, dalam kurung gue dan istri. Yang pastinya dengan meminjam uang ke orang karena budget nikah pribadi sebenarnya masih minim. Dan sebenarnya gue nggak terlalu banyak minta untuk acara nikah tersebut, tapi istri gue yang pengen acara itu buat mewah. Ya pastinya gue ikutin deh. Nah ini dia nih, ntar kita bahas ya kenapa sih begitu. Singkat cerita untuk nikah udah kelar dan gue baru tahu total biaya nikah dari lamaran sampai ke hari H adalah kurang lebih 180 juta rupiah. Kenapa gue baru sadar setelah menikah? Karena gue udah cukup pusing untuk mikirin kehadiran keluarga besar gue DLL-nya. Oh iya. Gue kaget pas tahu pengeluarannya segitu. Emang sih di awal itu kita udah sepakat after menikah kita akan ada cicilan karena minjem duit. Tapi nggak nyangka dari total pinjaman segitu untuk cicilannya gede juga. Inilah dia yang terbelakang. Sekarang gue udah punya 2 anak, alhamdulillah, dan gue menyesal dengan konsep menikah dan biaya begitu. Karena sebenarnya kehidupan setelah menikah itulah adalah kehidupan sesungguhnya. Gue sempat nyicil mobil dan akhirnya mobil gue ketarik leasing karena udah gak sanggup nyicil. Gue udah nikah hampir 5 tahun dan gue gak punya harta benda ya karena habis buat bayar cicilan nikah tuh. Listen, dengerin. Lu tuh kerja itu buat keluarga lu, buat bayarin, bukan buat bayar cicilan, apalagi cicilan nikah. Harusnya gue bisa hidup lebih enak dengan anak-anak gue kalau tidak ada hutang cicilan ini. Sampai sekarang cicilan ini masih berjalan. Gue cuma mau pesan ke calon pengantin muda, lebih baik adakan acara pernikahan sesuai dengan kemampuan finansial kalian. Dalam kurung tanpa minjam, tanpa cicilan. No riba, insya Allah. Aduh, karena cobaan hidup itu bukan cuma di awal pernikahan, tapi akan panjang sampai kita mati nanti. Intinya kisah gue ini bukan untuk ditiru. Wah keren nih orang mau sharing-sharing. Itu sedikit kisah gue dan istri Bang Bim, tapi berusaha untuk se-enjoy aman mungkin untuk ngejalani hidup gue. Kalau dihitung pakai kalkulator mah gaji gue nggak akan cukup untuk hidup apalagi ngidupin anak. Tapi alhamdulillah rezeki datang dari mana aja. Setuju, ada rezeki nikah, ada rezeki anak. Setuju. Thank you Bang Bim dan tim Piki Pix, sehat selalu dan semakin sukses. Sukses juga John Wood. Semoga cepet lunas ya. Bang kemarin. Gue pernah ngalamin Bang Bim, pacaran gue udah 3 tahun dan gue udah tunangan, udah kasih cincin juga. Tapi satu masalahnya ketika menjelang hari H pernikahan dari pihak keluarga cewek minta tambahan dana. Ntar ya, nikahan apa syuting Lost Step sih?
Taruh. Buat acara lumayan lah dananya. Yang diminta buat tambahan juga lebih besar di angka puluhan juta lah bang. Dan gue udah gak ada duit lagi buat ngasih tambahan karena udah buat sewa tenda, sound system, DLLL dari duit gue pribadi. Tapi orang tua dari si perempuan masih maksain. Tadi gue bilang tuh, kata bapak sama ibunya kalau nggak mampu mending batalin aja nikahnya. Ini dua sisi sih. Gue sama keluarga juga bingung mau lanjut apa enggak, tapi kata ibu gue ya udah nggak usah diterusin jika emang nggak sanggup, kata ibu. Akhirnya gue dengerin nasihat ibu gue dan batalin nikah di tahun ini bang. Mohon tanggapannya. Menurut gue keren, ada dua perspektif. Yang pertama dari segi si pereknya punya orang tua. Balik lagi tadi bebet bobot. Kalau lau kurs, don't you ever touch my daughter. Jangan pernah. Nah tapi di sisi ibunya si laki nih, kalau emang nggak sanggup dek, cari lagi dek, masih banyak gitu. Gue arah banget. Pikir Bantil 15, gue nikah KUA juga dulu dan terlepas dari akhir pernikahan gue yang pecah kongsi. Putus tuh, dagang melamin ya? Apa sih pecah kongsi gini? Gue tetap milih tim nikah biasa aja karena gue pribadi nggak suka rame-rame. Terus kayak dipajang di depan ditontonin orang banyak. Iya, gue juga begitu, introvert gue. Belum lagi kalau tamu undangannya 90% teman ortu yang gue agak kenal. Ditambah abis itu kaki pegel-pegel karena kelamaan berdiri salaman. Ada drama makanan catering sama souvenir yang nggak cukup karena ada tamu-tamu yang beranak pinak pas datang. Itu juga PR cuy, itu harus lu data semua tuh. Jadi cukuplah yang sederhana dengan orang-orang yang betul-betul kita kenal dan dekat sama Pak RT dan Pak RW. Ya itu harus data tuh. Kadang undangan begini ya, si ini dengan plus one-nya tiba-tiba ada saudaranya, otomatis tadi kan yang 2 kambing guling menjadi 3 kambing guling gitu. Yang diundang 2, yang datang 20 gitu tuh. Tapi salah mereka, lo tidak ada undangan, ya mereka datang lah, undang lu ikut sekalian anterin apa segala macam. Salah yang datang, nggak salah lu. Kenapa lu berani ngebuat tempat sebegitu gedenya begitu untuk menginvite mereka gitu. Mereka nggak, siapa sih sekarang makan nggak seneng, dari mulai puding sampai pudeng sampai pudel. Ya kan ada orang nikahan makan pasti orang pas senang-senang aja gitu. Paling lu akan jadi cemooh-cemooh ketika mereka pada pulang dalam satu mobil, mereka ngomong kayak iganya nggak enak. Ya tadi ininya juga lepek gitu. Ya tadi pudingnya nggak melon tapi melo. Kan ada tuh. Nah itu udah hak mereka gitu. Maksud gue mikir sebelum memulai gitu. Mikir sebelum ngadain satu acara megah tuh mikir dulu. Apakah gue bisa sama dia? Nggak apa-apa kok John. Bukan hal tabu sekarang mikir-mikir begitu. Mikir-mikir sendiri juga nggak apa-apa gitu. Di depan kaca gitu kan. Nggak apa-apa gitu. Kayaknya dia mehong deh. Nggak apa-apa misalkan kayak oh dia terlalu ini aja gaulnya ini nyelatan dia gitu kan, misalkan gitu. Kayaknya gue enggak deh, ya nggak apa-apa, cari-cari yang Depok aja tuh yang wak gitu, yang Margonda tuh nggak apa-apa, serius gue nggak apa-apa. Daripada lu memaksakan ya kan, terus udah kepaksa dari dia, lu harus dituntut sama dia. Balik lagi, istri kan juga nggak mau suami yang ece-ece gitu, buat anak kok ece-ece gitu kan. Si suami juga harus mikir nih, kira-kira gue kerjanya gimana ya, limit gue sampai mana ya. Nah balik lagi, lu tipikalnya mau dengerin mertua atau orang tuanya, apa itu terserah lo, itu balik lagi. Terlalu mikirin orang tuanya, apalagi orang tua pasangan ya. Laki nih, orang tua pasangan pengen yang begini-begini, tempatnya begini. Ya laki nggak mungkin nggak loh. Oh iya, ini aja ada parkiran yang gede aja, santai. Baju 3 tapi ya kita kan ada 3 ini nih. Ya nggak apa-apa, 3 fine 3. Habis itu kayak, aduh. Itu loh, jadi dipikirin dulu gitu. Tapi kalau lu tidak, maksudnya lu bisa meluruskan ketika orang tuanya perempuan lu atau pasangan lu itu BM sesuatu lu bilang tidak, itu lebih keren. Karena tidak semuanya harus turutin juga, kan yang nikah kan juga kita gitu. Orang tua kita udah nikah, makanya ada kita. Nah ini kan kita sekarang nih nikah nih. Bukan nggak respect, tapi mbok ya diem aja ya gitu. Gue ceritain gue ya. Gue nikah di KUA Jambi. Dateng without peci lagi kan. Cuk pas di tempat di KUA-nya, penghulunya langsung ngomong, "Peci man." Gue langsung bingung. Akhirnya gue minjem peci si penghulu tuh. Sumpah nikahan gue tuh kayak green screen di KUA-nya. KUA Jambi tuh emang full of ijo gitu. Dan gue fine. Gue nggak apa-apa banget kayak gitu. Yang pertama bullshit sih, tapi emang itu gue sih introvert kalau gue. Gue bingung banget ketika gue mau jabat tangan yang nonton satu gelora begitu kan, malu ya. Saya terima ning complay kan gitu kan. Akhirnya gue bener-bener tim gue doang di situ, bener-bener sama istri juga gue pasti ya, sama istri gue juga pasti kan. Ini ya buat yang laki yang mau nikah nih. Gue kira gue tuh paling metal seumur hidup. Jabat tangan sama penghulu, berak, dikedat gitu kan. Teng. Di situ tingkat laki-laki lu diuji ternyata.
Nggak perlu denger Slipknot dari dulu, nggak ngaruh. Ketika lu jabat tangan di situ, tapi ketika lu bisa ngelawatin itu, lu menjadi laki-laki sesungguhnya. Ketika menikah, itu perspektif lu ke orang tuh jadi beda gitu. Yang tadi bercanda-bercanda yang kayak katro-katro gitu kan, terus jadi kayak lebih respect yang kayak ke orang itu, oh iya gitu. Tapi itu ngaruh lu, itu kedewasaan, itu level up to upgrade gitu. Ya Dep ya? Iya Bim. Assalamualaikum Bang Bim, izin berbagi cerita. Apa? Aduh anjing. Maaf kalau agak panjang, kalau kepanjangan baca disingkat aja. Saya dan suami tidak pacaran. Kita kenalan 23 Desember 2019. 19 Januari 2020 bertemu. Langsung hari itu juga kita berkenalan dengan ortu masing-masing. Keren. Laki Virgoun. Jelas. 1 minggu setelahnya kita memutuskan untuk lamaran di tanggal 16 Februari 2020. Dan rencana pernikahan kita habis lebaran. Kemudian COVID mewabah. Hancur rasanya hati ini, karena saya nakes dan bertugas di ruang isolasi. Bukan bayang-bayang pernikahan yang meriah, justru bayang-bayang kematian di depan mata. Waalaikumsalam. Nggak, horor ini sedih. Apa sih takut? Anjing. Sempet bilang ke suami untuk nikah siri dulu aja. Biar kalau nanti saya meninggal pun sudah pernah merasakan menjadi istri. Aduh, kan jadi senewan banget, ini konten lucu. Tapi suami menolak dan dibilang saya ngaco. Iyalah, di akhir Maret 2020, bapak saya sakit. Mungkin COVID, tapi bapak nggak mau dibawa ke RS dengan alasan takut kalau meninggal nanti dimakamkannya secara COVID. Tapi bapak sempat meminta satu hal, yaitu saya menikah. Takut nggak ada umur, katanya. Akhirnya saya menikah sirih di bulan April 2020 sambil ngurus-ngurus surat untuk menikah tercatat secara negara. Dan di bulan Juni 2020 kita menikah tapi di KUA. Bukan karena gratisnya ya. Tapi karena peraturan pemerintah yang nggak ngebolehin untuk adanya keramaian. Jadi kita menikah secara sederhana. Bukan karena gratisnya ya. Bukan karena gratisnya ya. Bukan karena gratisnya ya. Alhamdulillah sekarang hampir 3 tahun pernikahan dan belum dikaruniai momongan. Dan kurang mohon doanya jangan dibully. Amin. Amin. Semoga cepat langsung cesplak gitu. Semoga Allah selalu memberikan kita kebahagiaan dengan caranya dan selalu dalam keberkahannya. Amin. Terima kasih Bang Bim udah mau baca cerita ini. Amin. Terima kasih juga buat tuh. Semoga langsung dikasih yang gitu ya. Yang gitu ya, tapi respect ya ketika udah pengen apa impiannya tuh kayak gue mau ini tiba-tiba COVID datang jebret langsung tapi gue respect sama nakes tuh ya. Terlepas dari isu-isu yang ada, siapa sih John yang kuat kayak misalkan ada orang, gue aja nggak kuat ya, gue ngeliat corok kebelahnya gue nggak kuat gue nggak bisa gue corok ke belah gitu. Apalagi ada orang gitu kan lagi sakit apa belum didiagnosa gimana gitu gue salut sih sama nakes sih. Itu menurut gue kerjaan mulia ya. Muliaan dia apa guru? Jawabannya satu, muliaan hotel. Karena ada hotel mulia begitu. Itu adalah cerita-cerita dari beberapa kaum enjoyaman. Gue nggak bisa bacain semua ya karena memang banyak banget dan gue juga nggak bisa ngasih opini apa-apa karena memang mereka semua juga udah ngasih opini gitu. Tadi bisa dicontoh, bisa tidak dicontoh dan menurut gue balik lagi ya. Gue ngerti kok nikah cuma sekali seumur hidup gitu. Gue iya nggak ada yang mau juga digubuk, iya nggak. Pengennya juga kasurnya nggak gudo, iya gitu. Kalau memang tidak bisa atau belum sanggup, gue tidak bilang tidak sanggup ya, tapi belum sanggup ya, mendingan nikah seadanya dulu. Gue syukur nanti setelah nikah, lu bisa alihinnya ke liburan bareng keluarga, lu bisa nyobain taman safari yang sekarang, lu bisa nyobain cilung, lu bisa gitu juga kan. Jadi maksud gue sabar aja. Balik lagi untuk para laki-laki yang ingin menjadi suami, tips gue cuma satu, jangan pernah ngeliat orang lain, lu fokus sama diri lu sendiri. Untuk istri-istri, jangan pernah nuntut kalau memang lu trust sama suami lu dari awal, lu kan memang berkomitmen dengan suami lu itu kan. Dengan hati dan mata dan kepala yang memang jelas mau sama dia kan, boy ya ditunggu prosesnya. Gitu aja si John, anjing keren banget gue baset. Apalagi sih? Jadi ya udah deh, pokoknya gitu aja untuk Piki bantu kalian. Terima kasih banyak. BTW gue dari tadi jaga biji biar nggak kelihatan cuy. Thank you ya. Semakin banyak konten-konten yang mirip-mirip cringe dan pemersatu gitu-gitu Mas Eki di YouTube. Oh iya. Keren, lebih keren nggak? Enggak lah. Yang kerenan di sini lah, original. Jadi makanya sekali lagi kali ya. Original lonceng. Till next time. Peace. Out man.